Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah dari Amerika Serikat tentang Perang Saudara Amerika Serikat. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah latar belakang Perang Saudara Amerika Serikat. Perang Saudara Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1861 sampai dengan 1865 merupakan konflik antara negara bagian utara dan selatan. Negara bagian selatan yang ingin memisahkan diri dan membentuk Confederate States of America karena perbedaan pandangan, terutama soal perbudakan. Perbudakan ini awalnya berkembang karena kebutuhan tenaga kerja di ladang, terutama setelah penemuan mesin pemisah kapas oleh Eli Whitney pada tahun 1793 yang meningkatkan produksi kapas di Amerika Serikat bagian selatan. Wilayah utara menentang perbudakan karena menganut paham kebebasan. Terpilihnya Abraham Lincoln yang menentang perbudakan sebagai Presiden ke-16, pemicu negara bagian selatan untuk keluar dari Amerika Serikat dan membentuk pemerintahan sendiri di bawah Jefferson Davis. Masyarakat selatan yang didominasi kaum bangsawan kulit putih sangat bergantung pada sistem perbudakan. Asal-usul kaum bangsawan ini berasal dari penduduk Raja Charles I yang melarikan diri ke Amerika setelah kalah dalam konflik politik di Inggris. Yang selanjutnya adalah peristiwa utama pada Perang Saudara Amerika Serikat. Yang pertama adalah pemisahan diri negara-negara bagian selatan. Pemisahan diri dari negara bagian selatan setelah terpilihnya Abraham Lincoln dari Partai Republik yang menentang penyebaran perbudakan terpilih sebagai Presiden Amerika pada tahun 1860. Negara bagian selatan terancam dan Carolina Selatan menjadi negara pertama yang memisahkan diri, diikuti oleh Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas. Yang kedua adalah pertempuran Fort Sumter. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 12 sampai 13 April tahun 1861 di Carolina Selatan, merupakan pertempuran pertama dalam Perang Saudara Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada pertempuran Bull Run. Pertempuran Bull Run pertama yang juga dikenal sebagai pertempuran Manassas terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1861 di Virginia dan merupakan pertempuran besar pertama dalam Perang Saudara Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada pertempuran Bull Run kedua atau Manassas II. Berlangsung pada tanggal 28 sampai 30 Agustus tahun 1862 di dekat Sungai Bull Run, Virginia bagian utara. Konflik ini melibatkan Angkatan Darat Virginia Utara yang dipimpin oleh Jenderal Robert E. Lee dan Mayor Jenderal Thomas G. Jackson melawan Angkatan Darat Virginia dari pihak Union di bawah komando Mayor Jenderal John Pope. Kemudian ada pertempuran Antietam yang terjadi di wilayah selatan Amerika Serikat, dikenal juga sebagai pertempuran Sharpsburg pada tanggal 17 September tahun 1862 di dekat Sharpsburg, Maryland. Konflik ini merupakan salah satu pertempuran besar yang berlangsung di wilayah utara. Yang selanjutnya ada proklamasi emansipasi. Pada tanggal 22 September tahun 1862, Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi pendahuluan. Sebagai panglima tertinggi di masa perang, ia menetapkan bahwa mulai 1 Januari 1863, semua budak di wilayah yang masih memberontak terhadap Amerika Serikat akan dibebaskan selamanya. Kemudian ada pertempuran Gettysburg. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 1 sampai 3 Juli tahun 1863 di sekitar kota Gettysburg, Pennsylvania. Merupakan bagian dari kampanye Gettysburg. Pertempuran ini mencatat jumlah korban terbanyak dalam perang, yang sering dianggap sebagai titik balik konflik bagian tersebut.
Kemudian yang terakhir ada pertempuran Appomattox Courthouse. Pertempuran ini yang terjadi pada tanggal 9 April tahun 1865 di Virginia menandai berakhirnya Perang Saudara Amerika Serikat. Pertempuran ini ditandai dengan menyerahnya Jenderal Robert E. Lee di Appomattox Courthouse. Yang selanjutnya ada akhir Perang Saudara Amerika Serikat. Pertempuran di Gedung Pengadilan Appomattox pada tanggal 9 April tahun 1865 merupakan salah satu pertempuran terakhir dalam Perang Saudara Amerika Serikat. Dalam pertempuran ini, Jenderal Robert E. Lee dari Konfederasi menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant dari Union setelah pasukannya terkepung dari Appomattox Courthouse, Virginia. Lee sebelumnya mundur dari Richmond dengan harapan bergabung dengan pasukan Konfederasi di Carolina Utara. Tetapi, pengejaran oleh pasukan Union menggagalkan rencananya. Setelah menyadari bahwa jalur pelariannya tertutup dan pasukan musuh terlalu kuat, Lee memutuskan untuk menyerah. Penyerahan resmi dilakukan di rumah Wilmer M.C. Lynn pada tanggal 12 April 1865. Diadakan upacara resmi penyerahan senjata dan pembubaran Angkatan Darat Virginia Utara yang menandai berakhirnya perlawanan besar Konfederasi di Virginia. Sekitar 28.000 prajurit Konfederasi dibebaskan dengan syarat diizinkan pulang membawa kuda dan senjata pribadi tertentu. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 14 April, Presiden Abraham Lincoln dibunuh oleh John Wilkes Booth di Washington DC. Pembunuhan ini merupakan bagian dari konspirasi untuk menghidupkan kembali perjuangan Konfederasi dengan membunuh pejabat tinggi negara. Meskipun sebagian rencananya gagal, Lincoln tewas dan menjadi Presiden AS pertama yang dibunuh. Booth kemudian tewas saat pengejaran dan 4 konspirator lainnya dieksekusi. Setelah penyerahan Lee, pasukan Konfederasi lainnya mulai menyerah. Penyerahan terbesar terjadi pada 6 April tahun 1865 ketika Jenderal Joseph E. Johnston menyerahkan 90.000 pasukannya kepada Jenderal William T. Sherman di Carolina Utara. Beberapa penyerahan tambahan menyusul, termasuk penangkapan Presiden Konfederasi Jefferson Davis dan pertempuran terakhir di Texas pada tanggal 13 Mei. Akhir perang resmi Saudara Amerika Serikat terjadi pada 26 Mei 1865 saat Letnan Jenderal Simon B. Wagner menyerahkan pasukan Konfederasi terakhir di wilayah Trans-Mississippi. Rangkaian peristiwa ini secara keseluruhan menandai berakhirnya Perang Saudara Amerika dan kekalahan pihak Konfederasi di Perang Dingin Amerika Serikat. Dampak langsung perang saudara yaitu korban jiwa, adanya kerusakan fisik, infrastruktur, perubahan ekonomi, penghapusan perbudakan, dan perubahan sosial. Yang kedua ada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang pada perang saudara ini diantaranya ada rekonstruksi, industrialisasi, adanya modernisasi, dan persatuan nasional. Yang ketiga, dampak bidang politik yaitu penghapusan perbudakan, penguatan pemerintah federal, dan rekonstruksi. Yang keempat ada pada bidang sosial yaitu kebebasan mantan budak, transformasi sosial, dan kerusakan rasial atau kerusuhan rasial. Yang kelima ada dampak bidang ekonomi yaitu kerugian ekonomi, pengembangan industri, perkembangan sistem perbankan. Dan yang keenam, dampak internasional yaitu pengaruh pada Perang Dunia I, gerakan abolisionis global, dan perubahan dalam hubungan internasional.